Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan tetap sehat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji saya beberapa waktu yang lalu, saya akan menerima dan menjawab setiap pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, baik itu tentang pengajuan DUPAK, syarat-syarat kenaikan pangkat, bukti fisik, dan lain sebagainya terkait dengan jabatan fungsional Bapak Ibu selaku guru, termasuk di dalamnya kepala sekolah, dan angka kreditnya serta bukti fisiknya. Nah, kali ini saya mulai dengan bagian atau episode yang pertama. Sebenarnya ini awalnya saya rancang setiap pertanyaan Bapak Ibu itu sudah saya tulis ke dalam bentuk PowerPoint, kemudian jawabannya juga akan saya tayangkan dalam bentuk PowerPoint. Namun kalau itu saya lakukan, saya khawatir terlalu lama Bapak Ibu menunggu jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tersebut. Nah, oleh karena itu, mohon maaf itu tidak jadi kami lakukan. Jadi untuk kali ini saya hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu secara langsung, baik pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajukan melalui WhatsApp pribadi saya maupun ada WhatsApp grup, bahkan sebagian dari komentar-komentar Bapak Ibu di channel YouTube saya. Untuk supaya ini bisa lebih cepat, jadi saya bacakan langsung bagaimana pertanyaan Bapak Ibu. Namun mohon maaf saya tidak menyebutkan identitas Bapak Ibu secara lengkap untuk menjaga kode etik jurnalistik. Siapa tahu nanti di antara Bapak Ibu ada yang malu karena begitu aja kok ditanyakan misalnya. Di samping itu juga ada yang menyebutkan identitas secara lengkap, tapi ada juga yang tidak lengkap. Oleh karena itu nanti yang menyebutkan identitas saya bacakan identitasnya tapi tidak lengkap. Yang tidak menuliskan, apalagi yang tidak menuliskan kok mau disebutkan gimana. Begitu Bapak Ibu ya. Untuk ini nanti, untuk sampai saat ini sudah ada 11 pertanyaan, artinya ada 11 orang yang mengajukan pertanyaan, tetapi dari 11 itu nampaknya ada satu orang yang mengajukan pertanyaan sampai 2-3 pertanyaan. Nah, sehingga dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan atau setengah jam ke depan, saya tidak bisa memprediksi. Nah, nanti ada berapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab, mungkin akan saya jawab pada episode atau pada bagian berikutnya, bagian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan untuk Bapak Ibu yang nanti ingin memperdalam lebih jelas atau lebih lanjut terkait dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ini, nanti di akhir sesi ini akan saya tampilkan video-video tutorial terkait dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Siapa tahu Bapak Ibu ingin memperdalam lebih dalam lagi, karena di jawaban-jawaban saya nanti tentu saya tidak secara lengkap menyebutkan dasar-dasar hukumnya, bunyi pasal-pasal ayat-ayatnya, akan susah juga untuk menghafal itu semua. Terus terang karena saya juga mungkin kalau bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat itu tidak hafal ya, tapi bunyinya mungkin saya hafal, cuma ayat berapa, pasal berapa di Permenak PAN-RB nomor 16 tahun 2009 atau dari Permendiknas nomor 35 tahun 2010
termasuk di buku 4 dan buku 5, karena kan dasar-dasar jawaban saya kan dari situ. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang ingin memperdalam terkait dengan dasar-dasar hukumnya atau uraian lebih lengkap, silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat di video tutorial saya yang akan saya sampaikan di akhir sesi atau akhir pertemuan kita kali ini nanti. Dan bagi yang ingin bertanya kepada saya lagi terkait dengan hal ini, silakan Bapak Ibu nanti bisa tulis nomor HP saya, WA saya, yaitu 0821 530 03192. Saya ulangi nomor WA saya 021 530 03192. Sekali lagi ini adalah untuk membantu Bapak Ibu sekalian, karena tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya itu kelihatannya mudah, tapi ternyata apa yang kita anggap mudah kadang-kadang dianggap juga susah bagi orang lain. Jadi kalau ada orang bertanya, ada teman-teman yang bertanya, tidak perlu Bapak Ibu mentertawakannya, menganggapnya pertanyaan itu remeh-temeh, karena sesuatu yang kita anggap remeh-temeh belum tentu itu remeh-temeh bagi orang lain. Itu Bapak Ibu, saya mulai saja. Nah, ini pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu kelihatannya bisa saya jawab sekaligus, karena hampir sama. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau tanya, apakah bisa sekarang itu guru naik pangkat 3 tahun sekali? Katanya 4 tahun saja belum tentu bisa, atau 4 tahun saja susah. Ini pertanyaan kedua, ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tadi tidak sempat terjawab. Jadi rupanya Bapak ini mengikuti kegiatan webinar pada 13 Februari malam yang lalu, ya. Karena waktu terbatas. Mohon tipsnya Pak untuk bisa naik pangkat 2 tahun. Terima kasih Pak. Ya. Oke, saya jawab pertanyaan pertama dan kedua. Intinya, apakah seorang guru atau kepala sekolah itu, karena kan rumornya atau kabar-kabarnya, sekarang kalau dulu itu naik pangkat 2 tahun sekali, 2 tahun sekali lancar, karena sekarang ada rumus-rumus tertentu tentang penilaian kinerja guru, dan juga adanya syarat-syarat. Kalau dulu itu guru baru wajib nulis ketika golongan 4A mau naik ke 4B ke atas. Nah sekarang mulai 3A ke 3B sudah harus menulis, sekurang-kurangnya menulis laporan kegiatan pengembangan diri. Kemudian dari 3B ke 3B ke 3C dan seterusnya ke atas sudah harus sudah diwajibkan melakukan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif dengan jumlah angka kredit yang bervariasi, di mana semakin tinggi jabatan dan golongan, jumlah itu semakin tinggi. Misalnya, kalau dari 3A ke 3B belum wajib melakukan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Nah, mulai 3B ke 3C itu sudah wajib, yaitu dengan jumlah 4. Kemudian dari 3C ke 3D naik lagi, wajibnya tidak 4 tapi 6. Nah, begitu seterusnya. Nah, ini saya jawab saja pertanyaan pertama dan kedua. Intinya, apakah bisa seorang guru itu naik pangkat jabatan setelah dengan peraturan yang baru, yaitu Permenaker RB nomor 16 tahun 2009. Kemudian petunjuk teknisnya adalah Permendikbudnas nomor 35 tahun 2010.
apakah masih bisa naik pangkat 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali atau harus 4 tahun atau malah lebih 5, 6, 7 tahun. Oke. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat di video tutorial saya itu nomor 14 ya, bahwa kenaikan jabatan fungsional, kenaikan jabatan atau pangkat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, termasuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas, dokter, dan lain-lain yang menduduki jabatan fungsional itu bisa naik pangkat sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi sekali lagi, sekurang-kurangnya 2 tahun. Dengan syarat memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang diperlukan untuk naik pangkat. Dan juga memenuhi jenis-jenis, misalnya kalau guru, memenuhi jumlah angka kredit untuk unsur PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Baik itu pengembangan diri maupun publikasi ilmiah dan atau karya inovatif sesuai yang ditentukan. Seperti dari golongan 3A ke 3B, asalkan jumlah angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat dari 3A 3B terpenuhi, kemudian sudah mengumpulkan angka kredit untuk pengembangan diri minimal 3 sudah terpenuhi, ada bukti fisiknya juga terpenuhi. Bukti fisik pengembangan diri itu adalah surat tugas, sertifikat kegiatan pengembangan diri yang dilegalisir oleh kepala sekolah, dan laporan kegiatan pengembangan dirinya, maka dia bisa naik pangkat meskipun baru 2 tahun. Di samping itu juga ada syarat yang lain, yaitu penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir minimal baik. Jadi jelas Bapak Ibu ya, bisa 2 tahun. Ya. Kalau 2 tahun tidak cukup ya 3 tahun. 3 tahun belum cukup nilai angka kreditnya ya mau nggak mau 4 tahun. 4 tahun belum cukup ya mau nggak mau 5 tahun. Bisa jadi lebih. Bahkan bisa juga Bapak Ibu puluhan tahun nggak naik pangkat. Kenapa? Nggak ngusul. Nah kalau Bapak Ibu tidak mengusul itu ya sampai elek kan bisa naik pangkat. Karena untuk naik pangkat itu harus usul. Yang pertama usul DUPAK, yaitu daftar usulan penilaian angka kredit. Setelah mendapatkan PAK, kemudian usul lagi untuk kenaikan pangkat dan jabatannya. Nah kalau itu Bapak Ibu tidak pernah lakukan ya tidak akan bisa naik pangkat. Dan untuk guru dan kepala sekolah itu menyusun DUPAK itu tidak harus cukup nilainya baru muncul. Ada yang namanya daftar usul pangkat tahunan. Jadi setiap tahun, tiap periode kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ngusul. Cukup tidak cukup. Kalau nilainya memenuhi Bapak Ibu akan mendapatkan PAK, penetapan angka kredit. Tapi kalau tidak cukup nilainya, Bapak Ibu akan mendapatkan hasil penilaian angka kredit atau yang sering disebut apelan. Tuh. Jelas Bapak Ibu? Nah ini. Nah kemudian pertanyaan yang kedua ini, bagaimana tipsnya bisa naik pangkat 2 tahun? Alhamdulillah saya jadi Widya Suara itu kemarin naik pangkat dari 4B ke 4C itu kebetulan pas 2 tahun. Meskipun sebelumnya agak lama ya. Bagaimana tipsnya? Mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu ini tipsnya. Tipsnya yang pertama ya Bapak Ibu harus ngusul secara rutin sehingga tahu tiap tahun itu ngusul, oh saya kurang nilai angka kredit di bagian ini. Saya kurang nilai angka kredit di bagian ini ketika mendapatkan apelan atau apa.
Kalau misalnya ada publikasi ilmiah atau karya inovatif yang ditolak, tentu ada alasannya kenapa kok ditolak. Paling tidak itu bisa untuk memperbaiki diri. Kalau ditolak karena kurang lengkap, ya lengkapi. Tapi kalau ditolak karena diragukan keasliannya atau hal-hal lain yang harus sarannya itu supaya membuat publikasi ilmiah atau karya inovatif atau pengembangan diri yang baru, ya harus membuat yang baru nanti pada periode berikutnya. Yang itu lewat, sudah tidak bisa diajukan lagi. Apalagi kalau Bapak Ibu tidak rutin mengajukan DUPAK itu, menurut aturannya itu angka kredit Bapak Ibu itu hanya akan diakui 3 tahun terakhir, terkecuali ada tim penilai angka kredit yang merasa kasihan Bapak Ibu nyusul 5 tahun diakui 5 tahun penuh, ya alhamdulillah, tapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan. Ya, saya ingat kemarin ada lagi yang bertanya, bagaimana Pak kalau tim penilai itu ketika menolak hasil publikasi ilmiah saya atau karya inovatif saya itu tidak ada alasannya. Nah, ini yang repot. Kalau seperti itu yang terjadi, berarti tim penilai bekerja tidak dengan semestinya. Nah, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya, yang sebenarnya tidak sesuai aturan itu tentu menjadi bermasalah. Kalau seperti itu yang terjadi, silakan Bapak Ibu lapor ke kepala dinas masing-masing. Kalau tim penilai di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Katakan saja, gimana ini Pak, kok tim penilai bekerja tidak semestinya? Karena kalau menolak publikasi ilmiah, karya inovatif, pengembangan diri, sudah lengkap itu di buku 5. Jadi tim penilai tidak perlu mencoret-coret, cukup menulis kodenya saja. 1A, 1D misalnya, nanti sekretariat akan menuliskan apa itu 7A, apa itu 1B misalnya. Kalau tim penilai pusat silakan Bapak Ibu bisa, untuk tim penilai kabupaten kota Bapak Ibu bisa mencari tahu unit-unit layanan terpadu di LPMP juga boleh. Biar nanti LPMP menindaklanjuti ke kepala dinas. Kalau tim penilai pusat, bahkan juga tim penilai kabupaten kota, Bapak Ibu bisa mencari tahu alamat ULT Kemendikbud pusat. Katakan yang terjadi sebagaimana terkait dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dan angka kreditnya di daerah atau di daerah Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu alami. Nanti tentu dari pihak ULT Kemendikbud akan menindaklanjuti sesuai dengan proporsinya. Jadi mungkin nanti akan menindaklanjuti bagaimana ini kejadian di dinas ini kok begini tim penilainya. Kalau tim penilainya tidak bisa bekerja dengan baik, ya tidak ada salahnya itu diganti. Harapannya nanti tim penilai akan memperbaiki diri untuk bekerja, menilai sesuai dengan yang semestinya, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi tipnya ya tadi Pak, jadi tipnya lihat berapa jumlah angka kredit yang diperlukan, upayakan untuk dipenuhi. Yang kedua, jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif atau pengembangan diri apa saja yang harus dipenuhi, itu dipenuhi. Tuh. Dan untuk mempercepat lagi, silakan Bapak Ibu banyak-banyak melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Meskipun itu belum diwajibkan bagi Bapak Ibu. Misalnya begini, Bapak Ibu itu masih golongan 3A, mau naik ke 3B, kan, atau 3B ke 3C, 3C ke 3D, itu kan belum wajib Bapak Ibu melakukan penelitian, belum wajib menulis buku, belum wajib menulis buku ber-ISBN misalnya. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukan itu tetap akan dinilai. Dari situlah nanti yang akan mendapatkan nilai angka kredit banyak. Karena apa? Di samping Bapak Ibu mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pembelajaran dan pembimbingan misalnya, Bapak Ibu juga melakukan kegiatan-kegiatan PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik itu pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif,
Itu Bapak Ibu boleh melebihi angka yang diperlukan. Nah, angka yang diperlukan itu meskipun nanti kalau PKB itu tidak bisa ditabung, tapi akan masuk ke jumlah angka kumulatif sehingga untuk naik pangkat berikutnya Bapak Ibu sudah punya tabungan nilai angka kredit. Tapi untuk PKB tidak bisa ditabung ya Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan terkait dengan PKB nanti di belakang ya. Jadi itu sekali lagi tipsnya, cari tahu jumlah angka kredit yang diperlukan untuk naik pangkat berapa, penuhi. Lakukan dengan kegiatan-kegiatan PKB untuk memperbanyak jumlah angka kredit. Meskipun belum wajib, Bapak Ibu bisa melakukan dan akan dinilai. Itu tipsnya ya. Mudah-mudahan ini jelas Bapak Ibu, pertanyaan pertama dan kedua. Jadi Bapak Ibu naik pangkat itu tidak harus menunggu 3-4 tahun. Bisa 2 tahun. Sepanjang jumlah angka kredit dan angka kredit untuk PKB-nya, jenisnya sesuai angka kreditnya terpenuhi, apalagi sisa. Dan bukti fisiknya juga terpenuhi sebagaimana yang ditentukan. Kemudian penilaian prestasi kerja Bapak Ibu minimal 2 tahun terakhir itu baik. Minimal, kalau sangat baik tentu lebih bagus lagi. Itu pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang saya tambah lagi pertanyaan yang ketiga ini Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten. Nah, ini bahasa Jawa. Mohon maaf maksudnya. Mohon maaf Bapak. Saya singkat saja namanya AM. Guru PAI SMK dari Tegal, Jawa Tengah. Peserta webinar kemarin. Oh, maksudnya webinar pada tanggal hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 yang lalu ya. Mau konsultasi, silakan Bapak. Saya mau maju ke golongan 4B Kemenak, Kementerian Agama. Saya punya publikasi ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, PTK yang diseminarkan. 1 buah, jurnal hasil penelitian yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Unisula Semarang. 1 buah. Buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh penerbit ber-ISBN dan dipasarkan secara nasional. 4, PTK yang belum diseminarkan. Pengembangan diri ada angka kredit 10. Apakah saya memenuhi untuk maju ke golongan 4B dari 4A? 4A saya tahun 2011. Mohon penjelasan Bapak. Terima kasih. Baik Pak. Pak AM, Guru Pendidikan Agama Islam SMK dari Tegal, Jawa Tengah. Jadi melihat kalau jumlah angka kredit yang lain saya yakin terpenuhi untuk pengembangan pembelajaran dan pembimbingannya, tapi di sini fokusnya adalah untuk publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Kalau pengembangan dirinya sudah cukup, itu ada 10 nilai angka kreditnya ya. Cuma yang jadi masalah lagi begini, ini 4A-nya sudah tahun 2011, sekarang sudah tahun 2021, berarti 10 tahun Bapak ini tidak mengusulkan DUPA. Kalau menurut aturan, itu ya hanya diakui 3 tahun terakhir. Ya. Tetapi andaikan ada kebijakan lain, itu urusan intern ya, Kemenak ya, ini karena Kemenak, mungkin aturannya berbeda karena katanya sih kalau di Kemenak itu tidak harus setiap tahun, tapi kalau nilainya cukup baru usul ya, berarti berapa tahun pun akan dinilai angka kreditnya secara penuh. Oke. Sekarang kalau kita lihat
dari jenis-jenis publikasi ilmiah yang Bapak miliki. Yang pertama, PTK yang diseminarkan di sekolah atau di MGMP, jadi boleh di sekolah, boleh di MGMP, kemudian disimpan di perpustakaan, itu nilainya 4. Jurnal hasil penelitian dipublikasikan oleh perguruan tinggi. Unisula Semarang, saya yakin itu tingkatnya provinsi, itu nilainya 2, berarti sudah 6. Buku hasil penelitian diterbitkan penerbit ber-ISBN, itu nilainya 4, berarti 10. Dan untuk naik pangkat dari golongan 4A ke 4B itu perlunya 12, berarti kurang 2. Ya Bapak, dan juga Bapak Ibu yang lain. Nah, kemudian ini punya lagi PTK belum diseminarkan. Nah, PTK yang belum diseminarkan itu tidak akan dinilai, Pak. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya diseminarkan dulu. Tidak ada aturan PTK yang batas waktu dari melaksanakan PTK dengan seminar itu berapa lama. Nah, tentu ikan sepat, ikan gabus lebih cepat diseminarkan akan lebih bagus. Jadi kalau nanti ini sudah diseminarkan dan disimpan di perpustakaan, maka nilainya menjadi 4. Tadi 4 tambah 2 tambah 4 tambah lagi 4 berarti 12. 14, maaf. Berarti Bapak Ibu baru kalau itu sudah diseminarkan baru bisa memenuhi usul untuk naik pangkat. Dengan catatan semua itu tadi diakui. Kalau ada yang tidak diakui oleh tim penilai ya tidak bisa mendapatkan 4, tapi kan paling tidak Bapak Ibu akan mendapatkan hasil penilaian angka kredit apa. Dan nanti kalau ditolak akan ada alasannya sehingga tahu kenapa kok ditolak. Tuh, ya. Mungkin timbul pertanyaan, kok seminar sekarang kok tambah susah sih Pak diseminarkan segala. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, istilah diseminarkan itu mudahnya saja sebagaimana yang sering dikatakan Prof. Suharjono itu tim penilai pusat, intinya itu diumumkan kepada teman-teman Bapak Ibu di sekolah, karena syaratnya kan minimal dihadiri oleh 15 orang guru dan melibatkan 2 sekolah terdekat yang setingkat. Nah paling tidak kan tujuannya itu kan satu mengurangi pemalsuan. Coba Bapak Ibu kalau tidak mengadakan penelitian beneran, beranikah pamer dengan teman-temannya? Bapak Ibu saya mengadakan PTK tanggal sekian sampai sekian. Padahal Bapak Ibu mengadakan penelitian beneran. Berani pamer. Nah itu. Yang kedua, paling tidak teman-teman itu bisa membantu Bapak Ibu mengoreksi. Siapa tahu ada salah cetak. Kan Bapak Ibu bisa bilang, Bapak Ibu ini saya mengadakan penelitian, ini laporannya. Tolong Bapak Ibu karena terus terang dan terang terus, saya mengadakan penelitian ini kan modalnya itu ATM, ambil, tiru, modifikasi. Siapa tahu, tidak apa-apa ATM itu. Yang tidak boleh itu ATP, apa itu ATP? Ambil, tiru, pelek, persis. Nah itu yang tidak boleh. Siapa tahu karena itu ATM masih ada kata-kata, mestinya saya kan Jawa Tengah, Tegal. Misal siapa tahu masih ada kata-kata tertulis Jakarta, ya. Siapa tahu ada huruf-hurufnya yang tidak sama, ada Times New Roman, ada areal Nero, ada areal, ada mungkin Tahoma dan lain-lain. Ada kalibri ya, itu kan kalau ada campur-campur itu mengindikasikan tulisan Bapak Ibu itu tidak asli. Jadi maka tolong Bapak Ibu bantu koreksikan, itu intinya. Dan yang ketiga supaya mereka itu teman-teman Bapak Ibu itu tertular kebaikannya. Mungkin di antara mereka, oh, sekarang PTK itu ini saja ya. Nah, kalau cuma seperti ini saya bisa. Kalau Bapak itu bisa, nah saya tentunya lebih bisa. Kalau mau, nah maunya itu.
Karena urusan nulis itu bukan urusan mampu tidak mampu, tapi urusan mau dan atau tidak mau. Banyak orang yang mampu menulis tapi karena tidak mau ya tidak jadi tulisan. Banyak orang yang kemampuan menulisnya itu biasa-biasa saja, tapi ada kemauan menulis ya akhirnya jadi tulisan. Itu Bapak Ibu. Jadi di dalam seminar itu tidak langsung Bapak Ibu akan dikuliti seperti ketika Bapak Ibu seminar atau ujian skripsi, tesis, disertasi di perguruan tinggi, tidak. Bahkan teman-teman Bapak Ibu itu diupayakan membantu. Kalau kita ngoreksi sendiri itu kan cuma 2 mata. Nah, kalau menghadirkan minimal 15 peserta kan minimal 15. Itu kan paling 32 mata dengan mata Bapak Ibu. Nah, sehingga menelitinya akan lebih jeli. Makanya ya ketika seminar itu ya jangan hanya Bapak Ibu hanya satu tulisan. Misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak sempat fotokopi, ini hanya ada satu tulisan, itu saya baca dari Bapak Ibu mendengarkan saja. Lah untuk apa? Justru Bapak Ibu ya paling tidak 2-3 orang itu satu naskah sehingga bisa membantu ngoreksi. Jangan cuma satu-satunya ini Bapak Ibu nyiumi saja. Wah, cuma suruh nyium, seminar suruh nyium untuk apa? Dan dalam seminar penelitian Bapak Ibu itu tidak mengharuskan menghadirkan dosen, menghadirkan pengawas. Tidak. Bapak Ibu memaparkan, yang penting satu, ada daftar hadir, ada berita acara, kemudian ada susunan panitia, ada foto, bahkan foto kegiatan seminar itu tidak ada keharusan. Silakan lihat di buku 4 apa saja yang diperlukan. Bukti fisiknya itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut dengan seminar penelitian. Karena tujuan seminar penelitian itu tadi itu. Satu, mengurangi pemalsuan. Karena tidak meneliti kok pamer kan rasanya juga gimana gitu loh. Yang kedua, membantu mengoreksikan. Yang ketiga, menularkan kebaikan. Biar orang lain itu juga tertular untuk mau menulis. Itu intinya Bapak Ibu. Nah, kiranya mohon maaf baru 3 pertanyaan saya jawab. Mungkin untuk yang lain bisa saya jawab di lain kesempatan Bapak Ibu untuk episode yang berikutnya. Jadi intinya dari 3 pertanyaan tadi, yang pertama dan kedua sama, jadi naik pangkat itu tidak harus 4 tahun, bisa minimal 2 tahun. Yang penting jumlah angka kreditnya cukup, termasuk jenis PKB-nya itu juga cukup dan terpenuhi. Syukur-syukur sisa. Nah, kemudian tipnya ya tadi, selalu ngusul tepat waktu. Untuk bupak itu enggak usah nunggu. Cukup angka kreditnya baru ngusul. Justru kalau menunggu cukup itu bisa jadi malah enggak cukup. Karena dengan mengusul tiap tahun itu menjadi tahu, oh ini diakui, ini tidak diakui, ini alasannya. Sehingga nanti berikutnya bisa ngusul dengan bukti fisik yang sudah diperbaiki, dipenuhi sesuai dengan alasan penolakannya. Sehingga tahu persis, oh berarti nanti saya kurang sekian. Kalau kurang sekian, penuhi, itu tipnya. Dan juga untuk supaya angka kreditnya bisa 2 tahun naik pangkat itu banyak-banyak Bapak Ibu melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan catatan ya sesuai ketentuan. Misalnya buku pedoman guru itu hanya bisa dinilai 1 kali dalam 1 periode kenaikan pangkat. Penelitian itu maksimum 2 dalam 1 tahun. Jangan 1 tahun Bapak Ibu melaksanakan PTK 4, itu malah tidak akan diakui semua, tidak wajar. Kemudian kegiatan pengembangan diri. Nah, sekarang kan susah Pak. Pelatihan-pelatihan itu jarang ada ya. Bapak Ibu bisa aktifkan MGMP, KKG yang guru SD, kemudian MGMP untuk guru mapel SD maupun guru mapel SMP, SMA, SMK ke atas, termasuk MI, MTS, MA, ya, MK, Bapak Ibu. Ya. Itu karena
Bapak Ibu melakukan kegiatan PKB itu akan memperbanyak nilai angka kredit Bapak Ibu, sehingga untuk naik pangkat berikutnya sudah punya tabungan nilai angka kredit, meskipun sekali lagi untuk angka PKB itu tidak bisa ditabung. Jadi kalau Bapak Ibu naik pangkat, misalnya sekarang naik pangkat PKB-nya, misalnya pengembangan dirinya, Bapak Ibu naik pangkat dari 3A ke 3B itu hanya perlu 3, Bapak Ibu punya 6, diakui semua 6. Nanti untuk naik pangkat 3B ke 3C, Bapak Ibu tidak harus, wah berarti saya tidak perlu lagi mengumpulkan karena sudah ada sisa 3. Tidak bisa, harus 3 lagi. Begitu demikian juga dengan publikasi ilmiah karya inovatifnya. Tapi kalau untuk pembelajaran pembimbingan itu bisa ditabung jumlah angka kumulatifnya. Itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian untuk Pak AM dari Tegal tadi, saran saya angka kredit Bapak Ibu kalau yang PTK terakhir tadi tidak diseminarkan, tidak akan dinilai. Jadi silakan diseminarkan dulu, kalau perlu ditulis dulu jurnalnya, sehingga nanti kalau ada yang tidak diakui, itu nilainya bisa mencukupi. Kalau diseminarkan kemudian disimpan di perpustakaan, nilai angka Bapak Ibu itu PTK diseminarkan tadi kan menjadi 2, berarti nilainya 8. Kemudian diterbitkan di penerbit ber-ISBN itu nilainya 4, 12. Kemudian jurnal itu memang wajib untuk 4A ke 4B itu wajib minimal 1 jurnal. Berarti kalau diakui semua nilai Bapak nanti akan menjadi 14. Saya kira itu sebelumnya sebagaimana tadi saya sampaikan, saya akan sampaikan di akhir. Silakan nanti Bapak Ibu ini Bapak Ibu link YouTube saya terkait dengan video pembelajaran terkait angka kredit itu. Yang pertama penilaian angka kredit guru, jabatan fungsional guru, unsur utama pendidikan dan penunjang. Yang kedua unsur pembelajaran dan pembimbingan, ini ada 2 video Bapak Ibu, 1 dan 2. Kemudian yang keempat penilaian angka kredit jabatan fungsional guru dari unsur PKB. Dilanjut dengan PKB pengembangan diri. Yang keenam, publikasi ilmiah, itu ada 2 bagian. Bagian 1 dan 2. Kemudian dari karya inovatif juga ada 2 bagian. Di situ ada prakteknya Bapak Ibu, sudah saya siapkan draft. Silakan nanti Bapak Ibu bisa ikuti di ATM. Prosedur pengajuan DUPAK, praktek menyusun DUPAK ini ada 2. Karena yang 1 itu untuk guru yang sudah punya PAK, penilaian angka kredit, dan 1 untuk guru yang belum punya PAK. Kemudian yang 13 itu penilaian angka kredit, penyelesaian ijazah S1 D4 dan kenaikan pangkat guru golongan 2. Kalau ada masih guru yang bergolongan 2 itu ada di video ke-13. Nah, kemudian yang ke-14 itu tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil PNS. Nah, termasuk tadi jawaban saya terkait dengan apakah naik pangkat itu harus 4 tahun, tidak harus 2 tahun ada di situ. Nah, ini link YouTube saya Bapak Ibu, Daliana YouTube channel. Ya, terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, dan kalau merasa bermanfaat silakan ini di-share ke teman-teman Bapak Ibu biar bisa mendapatkan manfaat, tidak hanya Bapak Ibu. Nah, untuk yang itu terima kasih sekali lagi. Oh, yang belum ditunggu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan bagian atau episode yang kedua karena baru 3 pertanyaan bisa saya jawab pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kira sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukan. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu.